Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal proyeksi ortogonal pada suatu bidang. Oke, permasalahan ini kita ambil dari soal UAS tahun 2019. Baik, kita lihat soalnya di sini. Kita punya W yang merupakan suatu bidang pada subruang ruang hasil kali dalam Euclides ya. Di sini kita garis bawahi ruang hasil kali dalamnya di R3 yang dibangun oleh vektor 110 dan 10-1. Nah, idenya sekarang di sini kita punya suatu bidang karena kita di sini mau menggunakan metode Gram-Schmidt. Jadi idenya 110 dengan 10-1 ini kita buat terlebih dahulu agar menjadi vektor yang saling ortogonal ya, sehingga nanti kita akan membuat basis ortogonal yang membangun bidang W ini. Oke. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita diminta untuk menentukan proyeksi ortogonal dari vektor min 112 ini pada bidang W. Oleh karena itu, kita tadi ya idenya kita bangun terlebih dahulu bidang W ini menggunakan basis-basis yang ortogonal. Nah, di sini ada 110 kalau agar penyebutannya tidak terlalu panjang, saya akan misalkan aja di sini 110 itu adalah U1 misalkan ya. Kemudian ini adalah misalkan U2 dan yang ini adalah U3 yang akan kita proyeksikan. Nah, jadi kita akan ubah terlebih dahulu vektor-vektor U1 kemudian U2 ini menjadi vektor-vektor yang apa? Yang saling ortogonal, V1 dengan V2 sehingga nanti ini V1 dengan V2 itu dia membangun W ya. Oke, idenya pertama ini jawab ya. Pertama kita misalkan aja V1-nya adalah si U1 itu sendiri. U1-nya tadi adalah 110. Oke ya. 110. Jadi di sini V1-nya sama dengan U1. Nah, dari sini kita hitung panjang dari V1 itu adalah apa? Itu dari sini akar 2 ya. 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat diakarkan. Jadi ini akar 2 panjangnya. Nah, kita tidak akan menormalisasi di sini karena kita tidak membuat vektor yang ortonormal karena nantinya akan berhubungan dengan akar ya, banyak hubungannya dengan hitung akar. Jadi kita disimpan di bagian ortogonal saja. Kalaupun nanti kita perlukan untuk ortonormal ya kita tidak apa namanya? Kita tinggal menormalkan di akhir. Tapi di sini kan yang ditanya cuma proyeksi ortogonalnya, bukan membentuk basis yang ortonormal. Oke, jadi kita cukup di sini dengan yang ortogonal. Jadi idenya seperti ini. Ini V1. Ya, ini kita misalkan ada satu bidang katakanlah W1 ya. Bukan W yang ini, bukan. Tapi ini W1. Dia dibangun oleh siapa? Ini dibangun oleh V1. Ya, ini V1. Baru satu garis saja. Ya, dibangun oleh V1. Nah, kita lihat di sini ada U2. Ya, U2 seperti ini ada U2. Nah, si U2 ini kita proyeksikan terhadap W1. Ya, kita proyeksikan, jadi kita tulis proyeksi dari U2 terhadap W1. Sementara W1 itu dibangun hanya oleh V1 saja. Jadi ini sama aja dengan kita nulis proyeksi dari U2 ke V1. Gitu, sama aja. Nah, oke. Bagaimana cara kita menghitung proyeksi dari U2 ke V1 di situ? Nah, kita tinggal menghitung di sini proyeksinya. Proyeksi dari U2 ke V1 itu sama dengan itu adalah hasil kali dalam antara U2 dengan V1 ya, dibagi dengan panjang atau norma dari V1 dikuadratkan dikalikan dengan vektor V1-nya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari sini U2-nya kita tulis di sini U2-nya mana tadi? Nah, ini 1 0 min 1 ya, ini 1 kemudian 0 kemudian min 1 kemudian V1-nya yang ini V1-nya adalah U1 itu sendiri. Jadi ini 1 1 0 ya, dibagi dengan panjang atau norma dari V1 dikuadratkan. Normanya adalah akar 2, jadi di sini bagi 2.
dikali dengan V1. V1-nya itu adalah yang ini, 110, 110. Oke. Ya. Kita akan geser. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa lihat hasilnya. Ini hasil kali dalam antara ini 1 kali 1, 1, ini 0, jadi ini cuma 1/2 aja. 1/2, kemudian 1, 1, 0. Dikali ini ya. Ini karena ini 1 hasilnya dan ini dibagi 2 dan dikalikan dengan 1, 1, 0 di sini ya. Oke, nah itu adalah proyeksi U2 ke V1 ke bidang ini. Ya, tapi itu bukan yang ditanyakan kan. Di sini kan tujuannya kita mau membuat apa? Membuat apa namanya? Ini proyeksi ortogonal dari vektor min 1, 1, 2 ini terhadap bidang W. Nah, bidang W ini kita akan bangun dengan basis-basis yang ortogonal terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah punya proyeksi dari U2 ke V1-nya. Sekarang kita akan membangun apa namanya yang ortogonalnya. Di sini kita punya apa? Di sini kita punya ortogonal yaitu V1. Nah, V1-nya itu sendiri ya, V1-nya itu sendiri itu adalah yang ini ya U2 dikurangi dengan proyeksi proyeksi U2 ke W1 ya. Ini proyeksi ortogonal dari U2 ke W1 gitu. Atau V1 ya, sama aja yang ini berarti hasilnya. Ini V1. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh dua buah basis yang saling ortogonal. Nah, kalau kita hitung di sini V1-nya, ini udah ada sorry ini bukan V1, V2 harusnya. Ya, ini V2-nya itu sama dengan U2. U2-nya ya saya tulis aja dulu, U2 dikurangi dengan proyeksi dari U2 ke V1. Nah, U2-nya itu tadi kita punya apa ini ya, 1, 0, min 1, 1, gini aja nulisnya, 0, min 1, kemudian dikurangi dengan yang ini. Proyeksi dari U2 ke V1 itu adalah yang ini setengah, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 0. Oke, nah, kita geser aja biar leluasa. Nah, jadi hasilnya di bagian ini adalah apa? 1 dikurangi setengah, ini setengah kali 1 jadinya berapa? Setengah ya. Kemudian ini 0 dikurangi setengah jadi min 1/2. Kemudian yang ini min 1 kurangi 0 jadi berapa? Min 1 kurangi min 1 aja ya. Sama ya. Jadi ini kita punya 1/2 min 1/2 dengan min 1. Oke, berarti sekarang kita udah mencapai pada pembuatan basis yang ortogonal yang membangun bidang W. Jadi kita punya bidang W di sini. Ini katakanlah bidang W. Ya, bidang W yang tadi itu yang ada di soal. Dan dia dibangun oleh V1 dengan V2 di sini. V2. Ya, dibangun oleh V1 dengan V2. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah sampai di sini berarti apa namanya? U3 ini diproyeksikan secara ortogonal pada bidang W. Itu apa hasilnya? Ya. Berarti dari sini kita punya U3, katakanlah kita punya ini ya. U3, ya ini ilustrasi saja, bentuk koordinatnya tidak pasti. Oke, ini U3, berarti ini ada U3 dan kita harapannya adalah si U3 ini diproyeksikan ke mana? Ke bidang, ya, ke bidang W ini. Ya, jadi ini nanti bagian ini tuh apa gitu? Itu kita punya jadinya proyeksi dari apa? U3, proyeksi dari U3 ke W. Nah, jadinya kita punya ini. Sementara W ini dia dibangun oleh V1 dan V2 sehingga kita punya formula untuk apa? Untuk proyeksi yang dia merupakan terhadap bidang yang dibangun oleh basis-basis yang ortogonal, kita punya bentuk proyeksi dari U3 ke W itu adalah apa? Karena W ini kita bangun berdasarkan apa? Berdasarkan atau dibangun oleh vektor V1 dengan V2, maka ini kita proyeksikannya jadinya U3 ke V1, ya kita hasil kali dalamkan antara U3 dengan V1 dibagi dengan panjang dari V1 kuadrat, kemudian dikali dengan V1 ditambah dengan
hasil kali dalam antara U3 dengan V2 ya. V2 dibagi dengan panjang dari V2 itu sendiri dikuadratkan. Oh, di sini kita belum hitung panjang dari V2. Panjang dari V2 itu berapa? Norma dari V2 ini adalah akar yang ini adalah 1/2 dikuadratkan ditambah dengan min 1/2 dikuadratkan ditambah dengan min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya di sini adalah yang ini 1/4 akar dari 1/4 ditambah dengan 1/4 ditambah dengan 1. 1 itu adalah 4/4 ya, biar sama ke penyebutnya. Jadi 4/4, jadi ini 4, 5, 6. Jadi ini adalah akar dari 6/4. Atau kalau kita sederhanakan, ini adalah akar dari bagi 2, 3 per berapa? 2. Ya, kita samakan pembilang dengan penyebutnya dengan operasi bagi 2. Kita sederhanakan. Jadi 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Jadi ini akar dari 3/2. Nah, oke, berarti dari sini kita punya U3-nya adalah tadi itu adalah apa? U3-nya di atas, sebentar dulu ke atas, mana tadi ada U3? Ah, ini min 1, 1, 2 itu yang akan kita proyeksikan, min 1, 1, 2 ya. Oke, di sini kita punya min 1, kemudian 1, kemudian 2. Ya, kemudian yang ini V1-nya itu adalah tadi 110 ya. Ini ya, 110. Benar nggak itu ya? Bentar. Oke, nah ini ya betul V1. Ada di situ V110. V110. Ya. Ini V1-nya berapa jadinya tadi ini ya, 110. Oke, dibagi dengan norma dari V1 dikuadratkan itu jadi tadi 2 ya. Kemudian ditambah dengan U3-nya masih sama yang ini min 1, 1, 2. Kemudian di sini V2. V2-nya yang ini jadinya setengah. Kemudian min setengah, kemudian min 1. Nah, ini kita geser saja ke arah sini. Ya. Oke. Nah, jadi ini kita kalikan dibagi dengan berapa? Norma dari V2 ini kali V2 ya. Ini kali V2 di sini. Ini norma dari V2 tadi akar 3/2 berarti ini dibagi 3/2 karena dikuadratkan ya. Ini dikali dengan V2. V2-nya adalah yang ini lagi setengah, min 1. Oke, nah sehingga dari sini kita mendapatkan proyeksi ortogonal untuk U3 ke W ya, ke bidang W di sini. Kita punya yang ini min 1 kali 1 min 1 ditambah 1 jadinya oke ini 0, bagian ini 0 bagi 2 itu 0 kali apapun itu 0. Ya, ditambah dengan berarti ini dia sudah saling ortogonal ya. Di sini min 1 dengan kali setengah adalah setengah ya. Saya tulis saja kali ya di sini ya. Jadi ini min setengah, kemudian dikurangi setengah juga, kemudian 2 kali min 1 dikurangi dengan 2. 2 itu kita ubah menjadi 4/2 biar sama penyebutnya ya. Dibagi dengan 3/2 di sini ya. Dikali dengan ini 1/2, min 1/2, min 1. Oke, berarti dari sini kita punya min 1/2, min 1/2 ini jadi min berapa? 6/2. 6/2 itu adalah 3 ya. Jadi ini 3 dikali dengan 3 dibagi dengan min 3 ya. Minus 3 dibagi dengan 3/2. Ini sama aja dengan minus 3 dikali dengan 2/3. Jadinya minus 2 saja. Minus 2. Sini yang ini hasil ini minus 2 jadinya ini 1/2. Ini min 1/2 dan ini adalah min 1. Sehingga hasilnya dari sini kita punya apa? Min 2 kali setengah adalah min 1. Kemudian yang ini adalah positif, jadinya positif 1. Min 2 ini kali ini jadinya positif 2,2. Oke, jadi hasilnya adalah min 1, 1,
kemudian 2. Nah, ini kita punya proyeksi ortogonal dari U3 ke W. Jadi kita tidak ditanya ortonormal sehingga cukup prosesnya sampai di sini. Ini adalah proses U3-nya atau proyeksi dari U3 ke bidang W, yaitu adalah min 1, 1, 2. Oke, itu adalah untuk menjawab persoalan yang seperti ini ya. Merupakan bidang pada subruang hasil kali dalam di R3. Oke. Ya, ya kalau nanti ditanyanya tentang basis ortonormal, yaitu sampai selesai berarti harus dinormalisasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.